Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video belajar psikologi ID channel. Nah, untuk kali ini aku tuh akan bahas terkait beberapa pesan psikologis yang teman-teman bisa ambil dari salah satu drama Korea, yaitu drama Squid Games. Nah, buat teman-teman pastinya udah tahu ya Squid Game itu apa, kemudian tentang apa aja, berapa durasinya pasti udah tahu. Sebelum itu aku mau spoiler dulu ya, dikit aja buat teman-teman yang belum nonton. Jadi drama Squid Game ini adalah salah satu drama Korea Selatan yang menceritakan salah satu tokoh yang berkompetisi untuk mendapatkan uang. Nah, semua pemain dalam drama ini adalah mereka dengan masalah mereka itu sama gitu, yaitu terlilit hutang gitu. Jadi kurang lebih drama Squid Game itu menceritakan tentang itu gitu. Nah, tapi di balik itu semuanya, teman-teman mesti tahu dulu di drama Squid Game itu ada pesan-pesan psikologis yang teman-teman bisa dapatkan. Apa aja itu? Check it out. Nah, jadi pesan psikologis dari drama itu tuh ada beberapa ya. Nah, tapi sebelum aku jelaskan terkait pesan psikologisnya, buat teman-teman yang belum nonton, aku saranin ke teman-teman nonton sih, karena tuh banyak banget pelajaran baru terkait dunia ekonomi, psikologi, kemudian dunia secara realita itu banyak banget teman-teman dapatkan dari situ. Jadi teman-teman bisa langsung tonton, bisa nonton di Netflix atau dimanapun aplikasi yang menyediakan video-video dari Korea Selatan gitu. Nah, episodenya itu hanya 9 episode, jadi nggak banyak ya, nggak kayak drama-drama lainnya gitu. Oke, nah pasti teman-teman masih nungguin gitu ya, apa sih sebenarnya pesan psikologis dari drama Squid Game? Bukannya dramanya itu ya biasa aja sih kayaknya. Kayaknya juga orang-orangnya juga biasa aja. Nah, tapi ternyata kalau misalkan kita mau lihat secara dalam, itu banyak banget pesan psikologis yang ada di drama Squid Games. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan terkait 6 pesan psikologis dari drama Squid Game ya, teman-teman. Yang pertama yaitu teman-teman jangan mengambil keputusan saat sedang emosi gitu. Jadi kalau misalkan dalam ilmu psikologi sendiri ya, orang yang emosi itu kadang kala keputusan yang dia ambil itu tidak akurat gitu, karena memang ketika kita mengambil keputusan kita selalu melibatkan kognitif ya, berpikir secara dalam. Tapi karena kita melibatkan emosional gitu, jadi memang keputusan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang benar-benar kita inginkan gitu. Jadi daripada nanti hasilnya membuat teman-teman menjadi bumerang juga gitu, dan hasilnya tidak memuaskan, lebih baik tahan dulu ketika teman-teman masih dalam keadaan emosi, dan kembali berikan keputusan saat teman-teman sudah tenang gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan gitu. Di drama itu kelihatan banget ya, orang-orang itu yang ikut games itu karena mereka tuh ingin memiliki keinginan mereka untuk bayar hutang dan lain sebagainya gitu. Padahal ketika mereka punya uang itu ada banyak hal kebutuhan yang mereka bisa dapatkan. Nah, salah satu orang ya tokoh di drama ini yaitu Gihun. Dia itu sampai ngambil uang dari orang tuanya gitu ya, uang yang gak seberapa banyak dari orang tuanya yang rencananya ingin dibelikan hadiah kepada anaknya yang ulang tahun, tapi justru digunakan untuk main judi gitu, dan akhirnya uang itu hilang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang atau punya rezeki, sesuaikan budget itu dan kemudian cari kebutuhan yang teman-teman emang bener butuhin gitu. Jadi jangan sampai keinginan yang kalian inginkan atau keinginan yang ingin kalian beli itu nggak sesuai dengan budget yang teman-teman punya gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keserakahan itu membutakan. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ya di dalam drama ini, salah satu tokoh Sangwoo gitu ya, dia ingin memenangkan kegiatan, dia ingin memenangkan kompetisi sampai dia beberapa kali mencoba mengkhianati teman-teman lainnya gitu ya. Ada beberapa yang mereka dijatuhkan, kemudian teman yang lainnya itu kelerengnya dimasukin batu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada sesuatu, jangan sampai teman-teman serakah, ya ambil sesuai dengan porsinya gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu jangan sampai teman-teman tuh dari lubang tutup lubang gitu, karena salah satu atau semua orang yang ikut kompetisi di Squid Game itu mereka berusaha untuk ikut game supaya menang dan untuk melunasi hutang. Pada dasarnya mereka tuh coba untuk ketika dapat punya hutang mereka pinjam orang lain dan untuk melunasi hutang itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman seperti itu ya. Oke, yang kelima yaitu teman-teman jangan sampai mudah percaya sama orang baru gitu ya. Bukan berarti teman-teman nggak boleh punya teman baru, tapi jangan sampai teman-teman tuh langsung terhasut sama orang baru. Kan kita nggak tahu ya setiap orang tuh motifnya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kenalan baru ya
berhubungan yang biasa aja gitu. Jangan sampai teman-teman mempercayakan sesuatu atau visi besar teman-teman kepada orang baru ini gitu, karena kita sendiri tuh nggak pernah tahu dia tuh maunya apa, kemudian orangnya seperti apa. Kan lebih baik kalau teman-teman itu punya batasan antara orang yang baru ini gitu. Nah, di drama ini juga teman-teman bisa lihat sih bahwa banyak banget ya orang baru yang ikut. Ini kan dramanya ada beberapa games ya yang perlu dijalankan gitu, jadi mereka mendapatkan orang baru untuk menyelesaikan games ini gitu. Jadi emang ada beberapa juga yang berkhianat, kemudian menjatuhkan teman dan lainnya, berusaha untuk menang sendiri karena keserakahan tadi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam ini poin pentingnya sih di sini ya teman-teman, bahwa money it's not everything gitu. Jadi uang itu bukan segalanya teman-teman. Ketika kita mungkin berada di bawah sekali ya, berada mungkin dengan ekonomi yang rendah, kita akan menganggap bahwa kalau nggak punya uang atau misalkan kita punya uang berarti kehidupan kita bahagia gitu. Tapi sebenarnya itu bukan bahagia yang kita dapatkan. Justru ketika kita mendapatkan uang banyak ya, itu akan kita tuh merasa kesepian, alone dalam diri kita gitu, karena kita nggak tahu sebenarnya yang kita mau itu apa gitu. Jadi teman-teman entah mendapatkan uang banyak atau sedikit, yang paling penting adalah bersyukur dengan apa yang teman-teman miliki. Nah, dengan bersyukur itu teman-teman itu akan merasa cukup dengan apa yang kalian miliki, dan jangan lupa untuk berbagi ke sesama kalian gitu. Nah, itu tadi sih ada 6 pesan psikologis dari drama Squid Game. Jadi aku kasih reminder juga ya, sebenarnya ini adalah pesan yang menurut aku dan aku lihat di website juga. Jadi kalau misalkan teman-teman punya perspektif lain atau teman-teman punya pendapat lain, aku sangat mengizinkan untuk teman-teman komen di bawah ini ya. Jadi aku aku tidak membenarkan jika misalkan teman-teman merasa kurang, wah kayaknya nggak setuju nih sama pendapat kamu. It's okay gitu, karena kita semua punya pendapat masing-masing gitu. Nah, ini yang aku ingin sampaikan kepada Sobat Depsi semuanya. Nah, untuk itu mungkin teman-teman bisa nih komen juga di kolom komentar. Kita untuk next video kita bahas tentang terkait drama apa lagi ya gitu. Nanti kita akan bahas kumpas kalau misalkan teman-teman ingin kita bahas drama itu. Itu aja sih yang bisa aku bahas pada sesi video ini. Semoga teman-teman suka videonya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita. See you next time. Bye bye.